Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke praktikum basis data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, NRP 7400/3007, mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, Bapak Rengga Asmara. Di pertemuan ke-8 kita kali ini, kita akan membahas pengaturan output pada SQL+. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, membuat query yang membutuhkan variabel input, kemudian kustomisasi lingkungan SQL+, lalu menghasilkan output yang lebih mudah dibaca, yang keempat, membuat dan menjalankan file script, dan yang terakhir, menyimpan hasil proses kustomisasi. Variabel substitusi. SQL+ menggunakan variabel substitusi untuk menyimpan nilai sementara. Variabel substitusi menggunakan simbol ampersand atau tanda dan untuk meminta user menginputkan suatu nilai. Variabel substitusi dapat digunakan untuk melengkapi hal berikut. Yang pertama, kondisi where. Yang kedua, kondisi order by. Yang ketiga, ekspresi kolom. Yang keempat, nama tabel. Dan yang terakhir, keseluruhan statement select. Penggunaan perintah setVerify. Perintah setVerify digunakan untuk menampilkan teks keterangan sebelum dan sesudah SQL+ mengganti variabel substitusi dengan suatu nilai. Nilai karakter dan tanggal dengan variabel substitusi. Tanda petik tunggal digunakan untuk variabel substitusi yang memiliki tipe data tunggal atau karakter. Penggunaan variabel substitusi double done. Variabel substitusi double done digunakan untuk melakukan reuse atau memakai kembali variabel yang telah diinputkan nilainya. Penggunaan perintah accept. Perintah accept digunakan untuk mengatur teks yang ditampilkan pada saat pengisian variabel substitusi. Kemudian penggunaan perintah define dan undefined. Suatu variabel masih ada nilainya sampai kita melakukan hal berikut. Yang pertama, memberikan perintah undefined, dan yang kedua, keluar dari SQL+. Perintah define digunakan untuk mendefinisikan suatu konstanta. Untuk mendefinisikan suatu konstanta pada tiap session, modifikasi file login.sql sehingga konstanta otomatis dibuat pada saat startup. Menyimpan kustomisasi dalam file login.sql. SQL+ environment dapat dikustomisasi dengan melakukan perubahan pada file login.sql. File ini akan menentukan setting pada saat proses startup pada setiap session. Untuk melihat setting apa saja yang tersimpan dalam login.sql, digunakan perintah show all. Penggunaan perintah kolom. Perintah kolom digunakan untuk mengontrol tampilan judul dari suatu kolom. Sintak umum, kolom, kemudian kolom alias, lalu option. Pilihan option yang bisa digunakan adalah yang pertama, clear untuk menghapus sembarang format, dan format spasi. Format melakukan format atas tampilan kolom, kemudian heading, kemudian spasi teks mengatur judul kolom, kemudian justify, align mengatur rata kiri, kanan atau tengah. Kemudian penggunaan perintah ttitle dan btitle. Perintah ttitle dan btitle digunakan untuk menampilkan header dan footer. Sintak umum, ttitle, text, off, or on. Untuk mengeset report header, SQL, ttitle, tanda petik tunggal, salary, report. Untuk mengeset report footer, SQL, btitle, confidential. Pembuatan file script untuk menjalankan report. Berikut ini akan dicontohkan pembuatan file script untuk menjalankan suatu report yang menampilkan judul pekerjaan, nama, gaji untuk setiap pegawai yang memiliki gaji yang kurang dari 3.000. Tambahkan header pada tengah-tengah kertas dengan judul employee report dan footer confidential. Ubah judul kolom untuk pekerjaan dengan kategori pekerjaan yang dipecah dalam 2 baris. Judul kolom, nama pegawai dengan nama pegawai, dan judul kolom gaji dengan gaji, dan formatnya adalah mata uang dolar. Untuk soal ini kita akan
membahasnya pada contoh-contoh praktikum. Sekian penjelasan materi praktikum bab 8 kali ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat email atau lewat Facebook. Untuk selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan percobaan pada praktikum pertemuan 8 kita kali ini dengan menggunakan ISQL, login. Kita masuk ke percobaan yang pertama. Kita ketikkan select mno, kemudian iname, lalu sal dan depno. Kita ambil dari tabel emp dengan rosaware mno sama dengan dan employee underscore name. Kita tutup, kemudian kita execute. Di sini diminta untuk memasukkan nilai dari nomor employee. Kita masukkan 7369, lalu kita klik tombol continue. Di sini akan ditampilkan nomor pegawai, nama pegawai, gaji, dan nomor departemen dari nomor pegawai yang sudah kita inputkan. Selanjutnya kita menuju ke percobaan 2. Ini akan kita ketikkan select nomor pegawai, kemudian nama pegawai, nomor pegawai, kemudian dan kolom underscore line dari tabel emp where dan kondisi. Lalu kita execute. Di sini kita diminta untuk memasukkan kolom lain. Kita masukkan kolom iname, lalu kita continue. Kondisi, kita isi kondisi dengan depno sama dengan 10, lalu kita continue. Di sini akan ditampilkan nomor pegawai dan juga nama pegawai. Di mana nomor departemennya adalah 10. Selanjutnya kita akan menuju ke percobaan ketiga. Kita ketikkan set verify, kita on kan. Set verify ini digunakan untuk menampilkan teks atau keterangan sebelum dan sudah SQL Plus mengganti variabel. Kita select mno, kemudian iname, lalu sal dan juga depno dari tabel emp where mno sama dengan dan employee number.
lalu kita execute. Sini kita diminta untuk memasukkan value dari employee number. Kita masukkan 7369, lalu kita continue. Di sini ditampilkan nomor pegawai, nama pegawai, gaji, dan juga nomor departemen. Yang kita masukkan nomor pegawainya yakni 7369. Kita ke percobaan selanjutnya, percobaan nomor 4. Kita select name, kemudian nomor departemen dan gaji kita kalikan 12. Dari tabel MP where job sama dengan, karena kita akan mencari sebuah string, maka juga harus diberi tanda petik tunggal 2 kali, dan di tengahnya juga sama, kita beri tanda dan, job underscore title, lalu kita execute. Di sini kita diminta untuk masukkan nama pekerjaan yang akan kita cari. Kita masukkan clerk, lalu kita continue. Ini akan ditampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan juga gaji yang dikalikan 12 dari pegawai yang memiliki jenis pekerjaan yakni clerk. Selanjutnya kita ke percobaan 5. Kita ketikkan select no, kemudian name, lalu job, kemudian dan nama underscore kolom from EMP. Kita gunakan nggak usah order by, dan nama underscore kolom, lalu kita execute. Di sini digunakan 2 tanda dan karena nama kolom yang akan kita gunakan di sini sama, sehingga harus dibedakan untuk melakukan reuse agar bisa dipakai kembali. Ini kita execute. Kita masukkan nama kolom depno, lalu kita continue. Di sini ditampilkan nomor pegawai, nama pegawai, kerjaan, dan juga nomor departemen. Selanjutnya kita ke percobaan 6. Kita akan mencoba perintah accept. Kita ketikkan accept dep from, kemudian kalimat yang akan kita tampilkan.
lalu kita select bintang from depth where department name sama dengan upper dan depth. Lalu kita execute. Di sini sudah ada yang berbeda karena promptnya sudah kita rubah dengan kalimat yang kita masukkan sendiri, berubah menjadi kata-katanya masukkan nama departemen, sehingga kita akan masukkan nama departemen ini, misalnya sales, lalu kita continue. Ini akan ditampilkan nomor departemen, nama departemen, dan juga location. Selanjutnya kita ke percobaan 7. Kita akan mencoba menggunakan perintah define. Kita ketikkan define dep name sama dengan sales, dan define dep name lalu kita execute. Lalu kita ketikkan statement SQL, kita select bintang from depth where di name sama dengan upper dep name, kemudian kita tutup, lalu kita execute. Di sini sudah dimasukkan, sudah didefinisikan bahwa dep name adalah sales, sehingga kita tidak diminta untuk memasukkan dep name yang baru saja kita buat variabelnya. Kemudian untuk menghapus definisi dep name sebelumnya, kita gunakan perintah undefined dep name, kemudian kita cek apakah dep name sudah benar-benar di undefinisikan. Kita execute. Di sini terlihat bahwa dep name sudah ter-undefinisi. Selanjutnya kita ke percobaan 8. Di sini kita akan mencoba melihat isi dari file login.sql. Kita ketikkan perintah show all, lalu kita execute.
Ini akan muncul apa saja yang tersimpan dalam file login.sql. Cukup banyak. Apa yang tersimpan dalam file login.sql. Selanjutnya kita akan menuju ke percobaan 9. Kita ketikkan perintah kolom ini heading employee name dengan format A15, kemudian kolom sal kita justify, left format menggunakan angka dolar 99,999, kemudian kolom mgr kita format menjadi 999,999,999. Jika null, maka akan kita ganti dengan no manager. Lalu kita execute. Di sini dapat pesan bahwa proses sudah berhasil. Untuk melihat setting pada suatu kolom, kita bisa menggunakan perintah kolom spasi nama kolom, misalnya ini, kemudian kita execute. Di sini terdapat settingan dari kolom ini. Untuk menghapus settingan tersebut, kita bisa menambahkan clear di belakangnya untuk menghapus format. Kemudian kita execute. Proses sudah berhasil. Selanjutnya kita ke percobaan 10. Kita akan membuat suatu report yang sebelumnya. Kita ketikkan script ini, set byte size 22 untuk membatasi jumlah halaman, kemudian set line size untuk membatasi jumlah baris, dan set feedback, lalu header, top title kita beri nama
employee report, kemudian di title kita beri nama confidential, kemudian break untuk menghentikan pada suatu kolom, kita di kolom job, kemudian kolom job kita ganti headingnya menjadi kategori pekerjaan, dengan format A15, kemudian kolom ini kita ganti headingnya menjadi pegawai dengan format A15, kemudian kolom sal kita ganti headingnya menjadi salary, dengan format tanda dolar 99,999 titik 99, kemudian rem untuk remove, dan statement select, dan kita ketikkan SQL script yang utama, kita select job, name dan juga salary from EMP, where salary kurang dari 3000, kita urutkan order by berdasarkan job dan juga name tutup, dan kita set feedback on, kemudian kita akan menghapus semua formatting, menghapus semua setting atau format yang sudah kita ketikkan sebelumnya. Lalu kita skip. Di sini akan ditampilkan kategori pekerjaan yang sebelumnya adalah kolom job, kita ganti headingnya menjadi kategori pekerjaan, kemudian kolom pegawai dan juga kolom gaji yang sudah kita ganti formatnya menjadi format mata uang dolar, dan juga kita break on job sehingga pada kategori pekerjaan hanya satu yang ditampilkan. Oke. Sekian contoh-contoh soal praktikum dari praktikum bab ke-8. Untuk selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan latihan soal dari praktikum bab 8. Baiklah, sekarang kita masuk ke latihan soal dari praktikum 8. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Buat file script untuk menampilkan report berikut. Nah,
Sebelumnya kita login terlebih dahulu ke SQL Plus dengan menggunakan username Scott. Kita login. Nah, di sini kita akan mengetikkan statement SQL untuk menampilkan report seperti yang tertera pada soal. Di sini terlihat penambahan, yakni judul yang ada di bagian atas dan juga di bagian bawah. Kemudian terdapat penggantian nama kolom. Yang pertama adalah kolom pertama, kolom pegawai, dan juga penggabungan dua buah kolom, yaitu pertama kita ketikkan statement SQL nya. Yang pertama kali adalah yang akan kita rubah adalah judul yang berada di atas atau title atau top title. Kita masukkan employee report, employee, karena di sini antara employee dan report tidak dalam satu baris, maka kita gunakan pemisah, yakni tanda garis lurus ini di atas tombol enter. Kita gunakan sebagai pemisah antara kata employee dan kata report. Kemudian selanjutnya, untuk judul yang terletak di bawah atau bottom title atau B title, kita beri nama confidential. Oke. Untuk selanjutnya kita akan merubah nama kolom, ini kolom yang digabung menjadi satu. Ini adalah kolom e-name dan juga kolom job yang digabung menjadi satu. Kita ubah menjadi headingnya menjadi pegawai, yaitu kita ketikkan statement kolom, kita masukkan e-name yang digabungkan dengan kolom job. Kita rubah headingnya menjadi pegawai, dan selanjutnya yang terakhir adalah statement SQL biasa untuk menampilkan pegawai dan juga hire date. Kita select e-name karena akan digabungkan dengan kolom job, maka kita gabungkan dengan kolom job. Kemudian hire date kita ambil dari tabel EMP, dimana hire date itu terletak di antara karena kita akan menggunakan script SQL yang dinamis, maka kita harus membuat dua buah variabel, yakni load date dan hide date, yang akan bisa nanti kita masukkan secara otomatis. Kita masukkan variabel yang pertama, yakni load date. Di depan tanda variabel harus diberi tanda dan. Kemudian between
n, dan variabel yang kedua adalah high date. Kemudian kita tutup. Setelah itu kita coba execute. Nah, di sini terdapat kolom untuk memasukkan value dari loaded. Kita masukkan value-nya. Loaded adalah 1 Januari 81. 1 Januari 81. Kemudian kita continue. Kemudian kita diminta kembali untuk memasukkan value dari high date. Kita masukkan 1 Januari dari 82. Dan kita continue kembali. Nah, di sini akan ditampilkan nama pegawai dan juga hire date dari pegawai yang mulai bekerja mulai dari 1 Januari 81 hingga 1 Januari 82. Di sini terdapat top title seperti pada soal dan juga bottom title. Dan juga sudah dirubah nama kolomnya menjadi pegawai, kemudian penggabungan dua buah kolom menjadi satu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua atau soal yang terakhir. Buat file script untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan, dan departemen tempat pegawai bekerja yang berlokasi sesuai nilai yang diinputkan. Baik, kita akan membuat script yang kedua. Sebelumnya, jika ingin menyimpan script yang sudah diketikkan ini, gampang saja, kita tinggal mengklik tombol save script, maka script tersebut akan terdownload ke dalam komputer kita yang berbentuk SQL. Kemudian kita oke. Script sudah terdownload. Kemudian jika kita ingin mengambil script tersebut atau membaca kembali, kita gunakan load script untuk mencari letak di mana file script tersebut berada. Dan kita browse, kita cari. File script tersebut yang berekstensi .sql, kemudian kita open. Setelah itu kita load. Nah, script tadi sudah terload, kemudian kita bisa execute. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Soal kedua ini, buat file script untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan, dan departemen tempat pegawai bekerja yang berlokasi sesuai dengan nilai yang diinputkan. Hampir sama dengan soal nomor 1. Kita akan memodifikasi dari report ini hingga untuk top title dan bottom title kita masih sama menggunakan employee report yang dipisah dengan tanda garis untuk mengganti baris. Kemudian detail juga sama dengan confidential. Untuk kolom yang pertama, kita akan merubah nama kolom e-name menjadi nama pegawai, kemudian kolom job
menjadi kategori garis lurus pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah kolom nama departemen, kita ganti menjadi nama departemen. Kemudian kita ketikkan statement SQL selanjutnya, yakni kita akan menampilkan nama pegawai, name, kemudian job atau pekerjaan, kemudian nama departemen atau dname dari tabel EMP dan juga tabel dep. Dengan kondisi kita joinkan departemen number pada tabel EMP sama dengan departemen number pada tabel dep. Dan juga syarat satu lagi, n yang berlokasi. Lokasi ini akan kita inputkan secara dinamis, sehingga kita menggunakan variabel yang akan diberi nama lokasi. Oke, selesai. Kita coba execute. Nah, di sini kita diminta untuk menginputkan value dari lokasi. Kita inputkan kota Dallas. Selanjutnya kita klik tombol continue untuk melihat hasilnya. Di sini ditampilkan nama pegawai, kategori pekerjaan, dan juga nama departemen dari pegawai yang tempat bekerjanya, yang lokasinya sesuai dengan nilai yang diinputkan sebelumnya. Sekian pembahasan praktikum bab 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.